Karena ini kitab seperti yang kita sepakati, kita baca sedikit daripada materi tasawuf. Kitab Al-Hikam, walau 5 menit 10 menit kita dengar daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini kitab walaupun tipis tapi pengarangnya orang yang sangat luar biasa sekali. Tipis kitabnya, cuman beliau punya banyak karangan selain ini. Cuman ini jangan dilihat tipisnya, tapi kandungannya luar biasa. Nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Walau 1-2 nasihat kita baca, kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihin fid dharain amin fi kitabihi Kitabul Hikam ila an qala bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah baca 2 daripada nasihat beliau. Sekarang di nasihat yang pertama, wa qala rahimahullahu taala an-naimu yuqadhu wal ghafilu yudhakkaru wa man lam yujdi fihi at-tadhkir wat tanbihu fa huwa mayyitun innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, kata beliau, an-naim, naim itu orang yang tidur. Orang yang tidur yuqadh, bisa dibangunkan. Orang yang tidur bisa dibanguni. Itu. Wal ghafil yudzakkar, orang yang lalai bisa kita tegur. Orang yang lalai bisa kita tegur. Misalkan ada yang lamun nih. Oh iya, sadar, ditegur. Wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Nah, kata beliau, yang tidak bisa dibangunkan lagi dan tidak bisa ditegur, disadarkan lagi siapa? Mayyit. Orang yang sudah meninggal. Kan begitu. Yang tidur bisa dibanguni, sekebo apapun tidurnya, disiram banyu bangun. Yang lalai juga begitu. Sejauh apapun dia melamun, ketika ditegur, disadarkan, disenggol, sadar langsung. Tapi yang disentuh, yang disiram air tidak bangun, itu adalah mayyit. Ini perumpamaan, kata beliau, untuk nasihat yang masuk ke dalam diri kita atau yang kita dengar. Kalau ada nasihat yang mana bisa menegur diri kita, sadar kita sama nasihat tadi, berarti kita belum mayyit. Artinya hati kita belum mayyit. Tapi kalau sudah dengar nasihat dari Al-Quran, nasihat dari hadis, nasihat dari habaib, nasihat dari ulama, masih itulah tidak berubah-berubah, berarti ini harus dikoreksi lagi hatinya. Hatinya sudah mayyit berarti. Sekarang banyak mayit berjalan tuh, banyak mayat berjalan. Mayat berjalan itu banyak, tapi dia hidup, tapi hatinya mayit. Tak nerima lagi nasihat. Kenapa tak nerima nasihat? Ini ada sebabnya, Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, dan ini diperumpamakan oleh Imam Ghazali dan Imam Ibnu Athaillah dengan katanya seperti kidir. Kidir itu panci. Kita kalau baru beli panci, belum pernah digunakan untuk masak, itu bagian bawah itu masih bersih kan, masih mengkilat. Coba kita masak sekali, hitam. Kalau kita tidak cepat-cepat bersihkan, kita pakai masak terus, bahasanya cuma kita bilas itu sebulan 2 bulan sudah hitamnya tidak bisa hilang. Ini kata ulama seperti hati manusia. Ketika berbuat dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jadi hati kita ini asalnya bagaikan panci yang bersih atau kertas putih yang tidak ada coretan sama sekali. Itu bagaikan hati kita. Fitrahnya manusia seperti itu. Hatinya putih seperti ini. Nah, cuman yang melakukan maksiat itu 1 titik diberi, titik hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat maksiat 1 titik hitam. Taubat dihapus sama Allah. Yang penting itu taubat. Berbuat lagi misalkan, taubat lagi, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi putih terus.
Tapi misalkan berbuat maksiat, berbuat lagi titik 1, berbuat lagi titik 2, berbuat lagi titik 3, terus tidak dihapus sama dia dengan taubat, tidak dihapus sama dia dengan menangis kepada Allah, ya, ini semua akhirnya hitam. Kenapa hitam? Maksiat semua, maksiat hitam. Nah, yang hitam ini sudah, itu yang mayit. Itu yang hatinya jadi mati. Na'udzubillah min dzalik. Tidak tergerak lagi ketika mendengar nasihat. Tidak sedih, walaupun sedih sebentar saja tidak. Ketika mendengar hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya tadi, sebabnya karena dia ketika melakukan maksiat tidak cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ditakuti sama ulama bukan kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, bukan. Wa mimma yukhafu alaik, ini yang dikatakan oleh Ibn Athaillah di dalam kitabnya Tajul Arus. Wa mimma yukhafu alaik muwalatud dzunub. Yang ditakuti kata Ibn Athaillah, yang harus kita khawatirkan, kita terus-menerus melakukan perbuatan maksiat tanpa taubat. Itu yang ditakuti. Itu yang harus kita khawatirkan. Ladasnya aku berbuat maksiat. Apalagi ketika dia sering berbuat maksiat, rezekinya bertambah. Nah, itu hati-hati. Berarti memang kau tidak diinginkan bertaubat oleh Allah. Karena ketika rezeki sempit, ada musibah, itu termasuk teguran dari Allah. Tapi kalau ada yang tidak pernah sholat, oh aku tidak pernah sholat, banggo lagi dia ngomong. Aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah zakat, tapi jengok tanah aku bertambah terus. Nah, hati-hati. Memang kau tidak diinginkan untuk bertaubat oleh Allah. Liyastadrijaka biha, kata Ibn Athaillah. Kau terus berbuat maksiat tapi nikmat terus bertambah. Nah, itu hati-hati. Berarti Allah sedang mengulurmu. Diulur sama Allah. Biarlah dia lupa. Diulur, terus tambah membangkang, tambah sombong, langsung datang Israel, mati dia. Selesai sudah. Tak sempat lagi taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sangat bahaya. Ketika orang yang terus-menerus melakukan maksiat tanpa taubat, ditambah nikmatnya terus bertambah. Itu bukan tanda baik itu. Ya, jadi bukan ukuran seorang hamba dicintai sama Allah atau tidak, nikmat dunianya banyak. Itu bukan ukuran. Oh, dia ni orang dekat dengan Allah, ngapo? Sawahnya berapa hektar misalkan. Bukan, ma'asyiral hadirin. Kalau tolak ukur itu dari dunia, maka Nabi pasti orang yang paling kaya. Kenapa? Karena Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tolak ukur dari dunia, dari kekayaan. Tapi karena tolak ukur bukan dari kekayaan, lihat kehidupan Nabi besar Muhammad. Kehidupan yang sangat sederhana sekali. Bahkan Nabi menyebutkan, kata Nabi, umpama dunia ini dan seisinya itu di sisi Allah sebanding dengan setengah sebelah sayap nyamuk, masaqa minha kafiran syarbatama. Umpama dunia dan seisinya, bukan sawit berapa hektar, bukan. Dunia semua ini dan seisinya, sawitnya, minyaknya, emasnya, timahnya, semuanya itu sebanding, seimbang, sama timbangannya sama Allah dengan sebelah sayap nyamuk, sama misalkan. Itu Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk air. Tapi karena dunia dan seisinya itu tidak bisa sebanding dengan sebelah sayap nyamuk, lihat orang kafir yang paling kaya. Itu sebabnya, karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan patokan tolak ukur orang itu orang baik ketika nikmatnya banyak, bukan. Bahkan kita harus hati-hati. Ya, makanya para aulia, para aslaf itu mereka ketika 1 bulan senang terus, itu mereka langsung koreksi diri. Sebulan ini aku tidak katik susahnya. Sebulan ini aku tidak ada gelisahnya. Sebulan ini tidak katik waktu yang aku susah di situ. Itu mereka koreksi langsung. Ada apa ini? Kalau kita kan tidak, senang malahan. Ini tidak. Mereka kalau sebulan senang terus, itu mereka gelisah. Jangan-jangan aku sedang diulur sama Allah, sehingga aku tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aulia itu lebih senang ada namanya maqamul qabd daripada maqamul basar. Mereka lebih senang ketika mereka dapat ujian, dapat cobaan.
Ya, kenapa? Karena ketika mendapatkan ujian cobaan, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang selalu diberi nikmat tanpa ada cobaan dan ujian, ini seringkali hamba lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia lupa akan dirinya ya ketika dia melakukan maksiat, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditakuti, yang harus kita khawatirkan, kita berbuat maksiat tidak pernah taubat kepada Allah, maksiat, tak taubat, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Ini berarti hatinya siap-siap untuk menjadi mayit, ya, jadi mayat hidup dia. Dia masih hidup, tapi seakan-akan seperti mayit. Dan orang ini, kata Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, tidak mempan untuknya nasihat. Tidak mempan. Orang sudah meninggal, jenazah depan kita. Ceramahlah 10 jam, tidak bakal dengarnya, ya kan? Nah, itulah gambaran orang yang hatinya sudah mayit, seperti jenazah itu. Mayanfa, nasihat tidak masuk. Hatinya lebih keras dari batu. Hatinya itu lebih keras dari batu. Kenapa tadi sebabnya? Berbuat maksiat, titik hitam, tak taubat, hitam lagi, hitam lagi, hitam lagi, hitam lagi. Naudzubillah, sampai semuanya hitam. Ketika semuanya hitam sudah, hatinya tidak akan terbuka lagi. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membuat hati kita hitam, yang membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat la ilaha illallah, sering-sering ucapkan zikir la ilaha illallah, karena dengan la ilaha illallah insyaallah hati kita akan selalu ingat kepada Allah, jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.